Nih masih kelihatan hitam-hitamnya tuh. Tuh akibat pupuk kandang tuh. Ini bakteri semua, ini bakteri jahat ini. Silahkan kalau teman-teman mau tanam sawi atau segala macam tuh monggo, atau tanaman rambutan sekalian yang tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sukses Tani TV. Untuk menanggapi video saya yang kemarin tentang budidaya tanaman cabai dengan menggunakan kohe atau kotoran hewan, efek negatifnya seperti apa, dan saya jelaskan di dalam video itu. Tetapi tentu saja banyak berbeda pendapat dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi saya akan membuktikan ya kepada teman-teman efek menggunakan kohe untuk budidaya tanaman cabai. Dan saya tegaskan, saya bukan berarti tidak menggunakan kohe, tetapi tidak untuk tanaman cabai. Sekali lagi teman-teman ya, tidak untuk tanaman cabai saya menggunakan kohe. Untuk membuktikan efek negatif penggunaan kohe pada tanaman cabai, kurang lebih 50 meter dari lahan atau kebun saya ini teman-teman ya, di situ ada tanaman cabai teman saya itu menggunakan kohe ayam dicampur kohe kambing, sudah difermentasi dengan sedemikian rupa, mencari referensi di beberapa media dengan mengocorkan mikroorganisme apa segala macam itu, tetapi nyatanya pada saat musim hujan malah menjadi malapetaka. Buah cabainya 99% terserang jamur penyebab antraknosa. Nggak usah berlama-lama, langsung kita menuju ke lahannya sana. Saya tunjukkan ke teman-teman biar nanti teman-teman nggak bosen nonton videonya. Kebiasaan ya teman-teman kalau nonton video itu selalu di skip sehingga gagal dalam memahami isi dalam video. Oke, kita langsung saja ke sana. Oke, saya akan lewat sini. Saya juga menggunakan kohe teman-teman ya, tapi bukan untuk budidaya tanaman cabai gitu loh. Karena beberapa kali saya alami dalam budidaya tanaman cabai itu, di pertumbuhannya sangat bagus teman-teman, tapi setelah 3 bulan ke depan itu banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi gitu loh. Nah ini nanti di situ ada lahan saya juga, itu akan saya tanami cabai dengan tidak menggunakan kohe ya. Itu sedikit-sedikit saya mulai teman-teman ya. Ini sudah sampai ditumbuhi rumput karena saya sibuk nggak sempat ngerjainnya. Jadi langsung saja saya tunjukkan ke lahan teman saya. Orangnya sampai males ngerawat lagi ya, gara-gara serangan jamur antraknos. Ini saya tunjukkan ke teman-teman ya, biar kita sama-sama tahu gitu loh bahayanya dengan menggunakan kohe. Nih teman-teman, kalau mau lihat nih tanaman cabenya, awalnya ini rimbun teman-teman ya, awalnya rimbun sekali. Pada saat nanam itu pada saat musim kemarau, pertumbuhannya tidak ada kendala apapun, bahkan ya tidak ada kendala. Saya sampai heran kok tanaman cabai itu kok bisa sesubur itu pada saat musim kemarau itu, karena menggunakan kohe. Tetapi efek negatifnya apa ketika musim hujan? Coba kita lihat sama-sama. Ini sudah dipetik ya teman, hari-hari setiap hari dipetikin yang kena penyakit antraknos. Tuh teman-teman mau lihat tuh, itu patek nih, ini udah dipetikin teman-teman, hari-hari ini udah dipetik ini. Coba teman-teman lihat tuh serangan antraknosa nih. Saya sepilkan tanahnya teman-teman ya. Ini dulunya rimbun sekali teman-teman, saya sepilkan tanahnya ini. Saya udah izin sama pemilik lahannya kemarin, saya mau videokan biar kita tuh nggak
setengah-setengah informasi. Saya sepilkan tanahnya, efek bahayanya kohe. Ini teman-teman, sisa-sisa kohenya yang ada di dalam nih. Ini kohe ayam, kohe kambing nih di dalam di sini teman-teman. Tuh lihat tuh, sisa-sisanya itu. Karena menggunakan kohe teman-teman, silahkan teman-teman gunakan kohe, tapi jangan untuk budidaya tanaman cabai. Tuh ini ada kohe, ini ada bekas apa namanya itu, yang sekam padinya itu campur tai ayam juga di sini ada juga itu, teman-teman bisa lihat. Gimana ya, kamera saya ini kurang jelas ya, maaf. Silahkan teman-teman, percaya atau nggak percaya monggo. Ini sudah difermentasi selama 3 bulan, terus sudah dikocor fungisida, bakterisida, tapi kita sama-sama lihat gitu loh. Jadi saya itu membagikan informasi itu bukan sembarangan membagikan, bahaya teman-teman ya. Nanti saya dimintai pertanggungjawaban seperti apa coba. Ini awal dulunya itu pertumbuhannya sangat bagus nih. Kalau teman-teman melihat bahayanya lagi nih, ini yang belum sempat dibuangi pateknya nih. Nah coba lihat teman-teman tuh, hancur teman-teman ya, gara-gara kohe hancur. Terus mau bilang apa, tipe varietasnya kurang tahan. Nggak usah cari dalil pelemah ya teman-teman ya. Kalau memang salah kita ya salah kita. Nggak mungkin pabrikan-pabrikan tuh mengeluarkan produk-produk yang nggak bagus, sama aja menginjak piring dia untuk makan. Sudah salah kita nyalahin orang pula, kan gitu. Nih akibat dengan menggunakan kohe di pertumbuhan awalnya sangat bagus sekali teman-teman. Di awal pertumbuhan sangat bagus, nanamnya juga pada saat musim kemarau, tapi tiba saatnya musim hujan ya seperti ini kejadiannya. Ini sudah fermentasi, kohenya sudah difermentasi, terus sudah dikocor fungisida, bakterisida, macam-macam. Yang tadinya mau untung nggak jadi untung teman-teman, harus ngeluarin modal terus buat beli fungisidanya. Jadi video ini saya buat teman-teman ya, saya itu tidak saya rancang dengan tim terus sedemikian rupa menyajikan kualitas videonya, karena saya tidak sedang mencari penonton agar menyukai video saya, itu bukan begitu maksudnya teman-temannya. Saya hanya membagikan sebuah informasi tentang budidaya tanaman cabai. Dan teman-teman perlu ingat, saya itu bukan berarti tidak menggunakan kohe. Saya gunakan kohe tetapi tidak untuk tanaman cabai. Saya gunakan kohe untuk tanaman yang 1 bulan tuh langsung saya panen. Karena apa? Memang kohe itu untuk menunjang pertumbuhan bagus. Jadi saya terapkan untuk tanaman sayur-sayuran seperti sawi, kangkung, terus sayur-sayuran yang 1 bulan panen itulah. Kalau untuk tanam cabai ini saya tidak jamin di 3 bulan ke depan itu bakteri atau jamur jahatnya yang sudah kita fermentasi itu tidak tumbuh lagi. Dan ini saya tunjukkan ke teman-teman, dan itu lahan saya itu nampak kan tuh. Terus mau bilang apa lagi coba kalau udah kayak gini. Udah ikuti kok seperti yang disampaikan oleh yang pakai kohe itu, difermentasi sekian bulan, dikocor fungisida ini. Sekarang kalau teman-teman mau pikir secara logika seperti ini ya, secara logis saja, kita membuat fermentasi kohe ya, difermentasi, terus 3 bulan ke depan yakin bahwa kohe itu sudah mengandung bakteri baik, yang bakteri jahatnya udah digebukin sama bakteri baiknya sudah pada mati. Terus teman-teman yakin bahwa bakteri jahatnya sudah nggak ada, tetapi kenapa kok masih disuruh kocor bakterisida, fungisida? Teman-teman yang suruh menggunakan kohe, teman-teman juga yang nggak yakin bahwa bakteri dan jamur jahatnya itu sudah mati, yang jahatnya. Kalau saya ngomongnya mungkin agak belepotan, mohon maaf, karena
ya saya tidak punya tim dan saya tidak punya catatan sebelum saya bikin video saya harus seperti ini seperti itu, enggak. Ini langsung ya teman-teman ya, langsung. Jadi ayolah kita berpikir logis gitu loh. Kita disuruh kocor fungisida, terus apakah teman-teman yakin bahwa bakteri baiknya atau jamur baiknya itu nggak ikut mati juga? Kalau sudah ikut mati, kita disuruh lagi ngocor agen-agen apalah itu, triko apalah, disuruh ngocor lagi. Terus sudah gitu besoknya lagi kita bunuh lagi itu dengan fungisida lagi kita kocorkan. Jadi jangan mau di prank teman-teman ya, jangan mau di prank. Yang untung siapa? Yang maju bukan pertaniannya tapi toko pertaniannya. Gitu aja saya masih dibilang penyalur pupuk gitu loh. Heran kadang-kadang saya itu. Mohon maaf kalau agak sedikit gimana gitu ya, soalnya ya silahkan kita berbeda pendapat, dan saya menyampaikan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami. Awalnya saya nggak mau ya posting atau menampilkan tanaman cabai teman saya ini, awalnya saya nggak mau, cuma tadi malam saya membaca komentar-komentar tuh kok ada yang seperti itu, katanya saya penyalur pupuk lah apalah. Padahal justru saya menyelamatkan anda semua itu jangan kena prank gitu loh. Harus beli bakterisida, kita bunuh lagi dengan fungisida, bulat lah teman-teman ya, bener. Kita kena prank itu, muter-muter di situ aja. Yang untung toko pertaniannya. Akhirnya apa? Nanti pabrikan-pabrikan yang hanya mencari keuntungan tuh akan survei ke media-media. Oh, ini sekarang lagi viral menggunakan kocoran fungi ini. Mereka akan buat lagi. Terus dengan sedemikian rupa mencari sales-salesnya, terus menampilkan video-video bagusnya. Oh, saya telah gunakan ini aman, selamat, ginilah gitulah. Itu permainan konyol itu teman-teman, bener. Itu hanya trik marketing saja. Ayo kita berpikir cerdas gitu loh. Kita sendiri yang menaruh biang penyakitnya, terus kita sendiri yang menaruh bakteri baiknya, kita bunuh lagi, kita kasih lagi, kita bunuh lagi, muter-muter di situ aja. Mohon maaf ya teman-teman apabila kata-kata saya ini agak sedikit muntel, tapi cobalah kita pahami secara pelan-pelan, karena saya tidak punya tim atau saya juga hanya pemula menjadi konten kreator ini. Saya menyampaikan pengalaman-pengalaman saya dalam budidaya tanaman cabai. Jadi mohon maaf apabila kata-kata saya ini mungkin agak sedikit muntel ya, karena saya tidak merancang kata-katanya, saya langsung dari mulut saya bertatapan ke kamera ini, tidak membaca atau seperti apa, terus tidak di-cut lagi videonya biar bagus dalam kualitas videonya. Ya silahkan teman-teman mau cari kualitas video atau mau cari pengalaman, itu pilihan ada pada teman-teman masing-masing. Dan ini saya tunjukkan, ini kalau teman-teman mau bilang varietesnya lah apalah, itu konyol. Itu kita sendiri yang bikin masalah, kita yang nyalahin ke orangnya, varietas ini varietas itu. Tentu saja semua varietas itu yang dikemas oleh pabrikan-pabrikan itu sudah didesain sedemikian rupa dengan ketahanan virus ataupun bakteri. Tapi kita sendiri sebenarnya yang membuat tanaman ini menjadi sakit gitu loh. Kita ulangi lagi lah. Nih akibat pupuk kandang nih ya gini teman-teman. Nih masih kelihatan hitam-hitamnya tuh. Tuh akibat pupuk kandang tuh. Ini bakteri semua, ini bakteri jahat ini. Silahkan kalau teman-teman mau tanam sawi atau segala macam tuh monggo, atau tanaman rambutan sekalian yang tanamannya kuat tuh silakan. Tapi kalau cabai usahakan jangan. Oke teman-teman ya, mungkin videonya sampai di sini saja karena sebentar lagi saya harus berangkat kerja. Untuk menyingkat waktu, tidak perlu lama-lama, silahkan percaya atau nggak percaya. Dan di situ tanaman cabai saya jaraknya sekitar 50 meter, dan nanti juga di sini akan saya tanami, situ akan saya tanami
teman-teman terus ikuti video saya akan menanam cabai tanpa pupuk dasar kohe yang bikin penyakitan itu pada saat musim hujan nanti. Oke lah kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam sukses.